Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat bertemu kembali dalam kajian fikih salat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Adapun kajian kita malam hari ini adalah tentang berdoa. Berdoa sesudah sholat. Karena sebelum ini kita membahas tentang zikir. Zikir sesudah sholat. Lalu apakah setelah berzikir itu disunnahkan berdoa? Kalau memang iya, apa dalilnya? Apa dasarnya? Bagaimana landasannya? Kemudian ada tidak ketetapannya jika berdoa itu dengan cara apa? Atau berdoa sesudah sholat itu tidak perlu? Apa sebab? Karena ada yang memahami di dalam sholat itu kita sudah berdoa. Itu sebab pahamnya kenapa tak perlu berdoa. Maka ada orang yang habis sholat itu udah tak usah ada lagi wiridan, tak usah ada lagi zikir-zikir, karena dipahaminya sholat itu doa. Dan memang sholat itu doa. As-sholatu doa. Sholat itu maknanya doa. Nah, ada yang memahami seperti itu. Tapi kita akan kaji apakah memang benar ada berdoa sesudah sholat itu. Yang pertama yang mau kita lihat dalil dari Al-Quran dulu. Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya untukmu. Itu dalil umum. Tapi kan orang ingin dalilnya khusus. Setelah selesai sholat wajib itu, ada enggak doa? Boleh enggak berdoa? Itu yang diinginkan. Maka kalau itu yang diinginkan, kita lihat pula hadis Nabi yang menjelaskan tentang bahwa berdoa sesudah sholat fardu itu sunnah. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyud du'ai asma'. Dikatakan, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan doa itu didengar oleh Allah? Doa di saat seperti apa yang sangat didengar, maksudnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Lalu Nabi menjawab, jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktuban. Rasulullah menjawab, di penghujung akhir malam dan sesudah setiap selesai sholat fardu. Nah, ini dalilnya bahwa sesudah sholat fardu itu dianjurkan berdoa. Jadi ada dasar ketika orang selesai sholat itu berdoa, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yang jadi persoalan lagi adalah cara berdoa. Ini diperdebatkan, menjadi ikhtilaf bagi sebahagian orang tentang bagaimana cara berdoa. Apakah berdoa itu cukup diam saja? Apakah berdoa itu dengan menunjuk jari ke atas? Apakah berdoa itu dengan mengangkat tangan? Atau bagaimana? Maka dalam hal ini pun dipahami oleh para ulama dengan konsep bahwa ikhtilaf itu sekitar afdal atau tidak kalau dikaitkan dengan mengangkat tangan, bukan tentang bid'ah atau sunnah. Karena kalau dikaitkan, oh mengangkat tangan ya, oh tak ada disebut Nabi.
Ini wilayahnya bukan wilayah tak ada dibuat Nabi, bid'ah atau sunnah, tapi ini wilayahnya afdal atau tidak. Begitu ulama memahami tentang mengangkat tangan. Nah, oleh karena itu masalah cara berdoa ini paling tidak ada 3. Paling tidak ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang cara berdoa. Yang pertama, tidak mengangkat tangan. Berdoa tidak mengangkat tangan tapi menunjuk ke atas. Itu pertama. Yang kedua, berdoa tidak mengangkat tangan, tapi hanya boleh mengangkat tangan itu hanya pada solat istisqa, ketika khutbah dalam solat istisqa saja. Itu pendapat kedua. Yang ketiga, berdoa itu mengangkat tangan. 3 pendapat besar. Pertama, tidak mengangkat tangan tapi menunjuk ke atas. Yang kedua, tidak mengangkat tangan kecuali hanya pada solat istisqa. Yang ketiga, mengangkat tangan. Kita akan bahas satu persatu malam hari ini. Kenapa ada pendapat berdoa itu dengan menunjuk tangan? Itu karena ada hadis-hadis yang berkaitan dengan menunjuk tangan ini. Yang pertama, tentang menunjuk tangan ini disebutkan hadis ini dan dipilih oleh para tabi'in. Jadi ada juga kalangan para tabi'in itu mengamalkannya. Sa'id al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, Syurai, Atha, Tawus. Mereka ini kalau berdoa tidak mengangkat tangan, tapi mereka memilih mengisyaratkan jari telunjuk ke atas saat berdoa. Kenapa? Karena mereka menganggap mengisyaratkan jari telunjuk itu lebih ikhlas. Saya tak tahu kita kalau nunjuk itu ikhlas atau tidak, itu tergantung kebiasaan ya kan. Tapi para ulama tabi'in, kalangan tabi'in ini berdoa menunjuk ke atas. Termasuk ada hadis tentang dilaksanakan itu dalam sholat Jumat gitu kan, menunjuk ke atas. Nah, hadis yang menyebutkan tentang berdoa dengan menunjuk tangan ke atas ini, hadis disebutkan dari Umarah bin Ruwaibah dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Sebutkan an Umarah ibnu Ruwaibah ra'a Bishr bin Marwan yarfa'u yadayhi 'alal mimbar. Ia melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Ini ada seseorang namanya Bishr bin Marwan, ketika dia khutbah kan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, seperti itu kira-kira kalau kita berdoa dalam salat Jumat. Dia angkat tangan. Lalu apa yang terjadi? Lalu sesudah itu kata Umar bin Ruwaibah ini, dia berkata kepada yang khutbah itu, apa kata dia? Qabbahallah laqad ra'aitu qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Semoga Allah memburukkan kedua tanganmu itu. Kedua tangan yang mengangkat tadi. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Karena dia beralasan begini, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ayyakul biyadihi hakadha wa asyara bi isba'ihil musabbihah. Kata dia, saya melihat Rasulullah tidak menambahkan kecuali berdoa dengan jari ini. Lalu dia menunjukkan jarinya. Saya tidak melihat Rasulullah berdoa melainkan dengan menunjuk jari. Itulah makanya kalangan tabi'in, beberapa kalangan tabi'in ini ada yang mengamalkan berdoa dengan menunjuk jari telunjuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengangkat tangan, tetapi bolehnya hanya pada satu tempat saja. Kapan? Pada sholat istisqa. Jadi di sholat istisqa, sholat minta hujan, itulah waktu dibolehkan mengangkat tangan berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari. Anas bin Malik mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Kata Anas bin Malik, Rasulullah tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali dalam salat istisqa. Rasulullah tidak mengangkat tangannya dalam berdoa kecuali dalam salat istisqa.
Itu disebutkan dalam hadis ini. Tapi masalahnya nanti apa benar? Ini nanti fikihnya. Apakah ini dipahami berarti tidak boleh mengangkat tangan melainkan hanya di situ? Di situ butuh fikih. Maka kalau kesimpulannya hadis, ada orang yang amat sangat ketat. Kalau doa mengangkat tangan itu hanya di salat istisqa. Di luar salat istisqa tak boleh memahami hadis ini. Ada yang memahami seperti itu. Tapi nanti kita akan dalami, kita akan lihat pemahaman para ulama tentang hadis ini. Ini hadis kalau dipahami begitu ya kesimpulannya bisa masalah itu. Banyak orang memahami hadis itu, dia lihat hadis langsung dia pahami tanpa melihat pendapat ulama. Akhirnya apa? Akhirnya memaksa orang dan menyalahkan orang mengangkat tangan. Gara-gara apa? Gara-gara dia membaca hadis bahwa Anas bin Malik menyebut Nabi tidak mengangkat tangannya melainkan hanya dalam salat istisqa. Jadi kalau ada orang habis salat itu diangkat tangan, Nabi tak buat. Ini karena memahami teks hadis ini. Baik. Sekarang kita lihat pula hadis yang mengangkat tangan supaya adil dia. Karena pendapatnya ada 3. Pendapat yang ketiga ini bahwa berdoa itu dengan mengangkat tangan. Apa pula hadisnya? Hadis tentang berdoa mengangkat tangan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Jadi tidak bisa dilaga hadis itu seharusnya. Bukan dilaga hadis itu, tapi dipahami bagaimana ulama memahami hadis itu. Lalu kita pahami, oh ternyata ada konsepnya di balik hadis itu. Ada makna di balik makna. Itu disebut dengan fahmul, memahami nasnya kan, memahami teksnya itu. Ada makna di balik teks itu yang harus dipahami lagi. Nah, Abu Musa Asy'ari mengatakan, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibtayhi. Rasulullah tuh berdoa mengangkat tangannya. Dan ketika dia berdoa itu dia mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Ini Abu Musa Asy'ari menganggap dan melihat langsung Nabi itu berdoa angkat tangan. Ini keumuman hadis dalam Sahih Bukhari. Dan ada lagi hadis yang lain yang menjelaskan tentang Nabi ini berdoa dan menyuruh kita untuk berdoa sampai dia menyebutkan begini. Kata Nabi, diriwayatkan dari Salman, inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha menghidupkan dan maha mulia. Yastahyi min abdihi ay yarfa'a ilaihi yadaihi. Dia malu terhadap hambanya kalau dia mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, fayaruddahuma sifran, lalu dia kembali tanpa membawa apa-apa, hampa. Allah malu melihat hambanya ketika hamba itu mengangkat tangannya dalam berdoa, lalu setelah tangan itu sudah tak diangkat lagi, sudah selesai dia berdoa, lalu dia tak mendapatkan apa-apa. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi membolehkan kalau berdoa itu mengangkat tangan. Jadi kalau dipahami teksnya hadis tadi dilaga dengan hadis salat istisqa tadi, banyak sekali Nabi menyebut tentang berdoa. Nabi sendiri berdoa, kata Abu Musa al-Ash'ari. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan kalau ada hamba-hamba Allah yang mengangkat tangannya, Allah malu tidak memberikan apa-apa kepadanya. Ini menunjukkan bahwa berdoa itu boleh dengan mengangkat tangan. Nah ini, bahkan Imam Ibnu Majah meletakkan hadis ini dalam bab, ada satu bab khusus dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Bab judulnya berdoa dengan mengangkat tangan. Itu maknanya bahwa hadis-hadis tentang berdoa mengangkat tangan itu bukan satu hadis, beberapa hadis. Karena dia buat satu bab judul, tentu di bawahnya banyak hadis-hadis tentang mengangkat tangan. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan begitu. Nah, adapun yang membolehkan berdoa dengan mengangkat tangan ini, itu juga dari kalangan sahabat Nabi yang mengamalkannya. Tabi'in juga mengamalkannya. Sehingga pendapat yang membolehkan mengangkat tangan ini tentu dia berdasarkan hadis-hadis juga, bukanlah pakai perasaan. Ada orang yang berpendapat
boleh-boleh saja. Tidak, itu berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita kaji sebelum ini, yang sudah kita lihat baru saja tadi. Nah, sekarang apa alasan ulama? Bagaimana pendapat ulama yang membolehkan mengangkat tangan saat berdoa ini terkait tentang pendapat pertama dan kedua? Kalau hadis pertama tadi menunjuk, kalau hadis kedua tadi tak mengangkat tangan kecuali salat istisqa. Apakah ulama-ulama yang mengatakan hadis mengangkat tangan berdoa ini tak tahu dia hadis bahwa Anas mengatakan Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa melainkan pada salat istisqa saja? Tak tahukah mereka ulama-ulama yang mengangkat tangan ini? Paham, mereka tahu hadis itu. Tetapi yang menjadi masalahnya, mereka mengatakan bahwa hujjah atau alasan dasar kelompok pertama yang menunjuk sama yang salat istisqa saja itu tidak kuat. Alasannya kenapa? Bukan karena hadisnya tidak sahih, Sahih Bukhari itu hadisnya sahih, tetapi yang jadi masalah bentuk istimbatnya yang lemah. Nah, ini pemahaman hadis ini, fikih hadis. Bentuk istimbatnya yang lemah. Artinya cara mengistimbatkan hadis itu menjadi sebuah hukum, menjadi produk bahwa ini tidak boleh. Nah, itu yang lemah. Di mana letak titik lemahnya? Nah, dikaji ini. Yang pertama, dia sebutkan bahwa Anas bin Malik itu kan hanya mengklaim. Kan Anas bin Malik tadi, dia mengklaim bahwa Nabi tidak pernah berdoa mengangkat tangan melainkan di salat istisqa. Kan klaim Anas bin Malik. Pernahkah Anas bin Malik atau dalam riwayat itu disebutkan dia bertanya, saya bertanya kepada Nabi, apakah engkau berdoa setiap hari itu mengangkat tangan ya Rasulullah? Lalu umpamanya Rasulullah menjawab, saya mengangkat tangan itu cuma salat istisqa. Kalau begitu itu berarti bisa diterima. Tapi Anas bin Malik cuma mengatakan Nabi tidak mengangkat tangannya dalam berdoa melainkan di salat istisqa. Dan Anas bin Malik pun dia hidup tidak sepanjang selama Nabi hidup dia bersama Nabi terus, tidak. Memang dia pembantu Nabi, selalu mendampingi Nabi. Saat dia umur 10 tahun dia masuk Islam. Ummu Sulaim dibawanya anak Anas bin Malik, ini saya tak dapat memberikan apa-apa ya Rasulullah, tapi ada anak laki-lakiku, engkau suruhlah apa saja ya Rasulullah. Nah, ketika dia masuk Islam tu Nabi kan berada di Madinah. Apakah dia tahu Nabi berdoa ketika di Makkah? Kan tak tahu, karena dia tidak selama hidup itu bersama Nabi sejak kecil sampai sejak menerima wahyu. Nah, oleh karena itu hanya klaim Anas bin Malik, dia mengatakan Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa melainkan di salat istisqa. Itu kemungkinan. Yang boleh jadi ada ulama yang mengatakan dalam konteks usul fikih, kalau penafian, dia kan menafikan, Nabi tidak menafikan. Kalau penafian itu tak bisa diterima. Yang diterima adalah isbat, penetapan. Kalau ditanya ya, bagaimana ya Rasulullah kalau engkau berdoa? Aku tidak pernah berdoa mengangkat tangan melainkan. Itu penetapan. Tapi kalau Nabi tidak mengangkat tangan, itu masih keumuman, masih dipahami umum dan masih ada kemungkinan lainnya. Nah, kemungkinan lainnya lagi, kalau kita lihat, coba kita lihat teks hadisnya. Sekali lagi kita lihat hadisnya. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali dalam salat istisqa. Ia mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih ketiaknya. Apa maknanya? Boleh jadi hadis ini dipahami Nabi mengangkat tangan sampai terlihat putih ketiaknya, mengangkat tangan tinggi-tinggi itu hanya di salat istisqa. Berarti boleh jadi di luar salat istisqa Nabi mengangkat tangannya rendah. Nah, kan bisa begitu pemahamannya. Maka memahami hadis ini tak bisa pakai tekstual nampak begitu, ya udah tak boleh sama sekali, tidak begitu. Fikih hadis. Nah, itu konteks, melihat konteks hadisnya, dan itu bisa jadi dipahami seperti itu. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa mengangkat tangan itu dianjurkan, memahaminya bahwa hadis ini masih umum dan perlu diteliti lagi, dan tidak memastikan bahwa hanya di salat istisqa saja mengangkat tangan. Ini pemahaman hadis.
Ini kalimat yang boleh. Jadi yang dimaksud oleh Anas bin Malik adalah beliau tidak pernah melihat Nabi berdoa di luar istisqa dengan cara mengangkat kedua tangan dengan tinggi ke atas hingga kedua ketiaknya terlihat. Tetapi kalau sekedar mengangkat tangan biasa, tidak tinggi yang menyebabkan ketiaknya terlihat, tidak termasuk dalam hadis. Maka boleh. Jadi hadis Anas ini tidak melarang mengangkat tangan biasa. Begitu pemahaman ulama fikih tentang hadis ini. Nah, selesai tentang 3. Menunjuk hanya salat istisqa saja boleh mengangkat tangan. Sekarang kita mengusapkannya ke wajah setelah berdoa itu. Apakah setelah berdoa itu selesai? Atau mengusap wajah? Atau bagaimana? Maka ini kita lihatlah pemahaman ulama-ulama dan hadis-hadis terkait ini tentang mengusap wajah setelah berdoa ini. Itu ditulis oleh Imam As-Sun'ani. Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam ini syarah dari Bulughul Maram. Ada kitab hadis namanya Bulughul Maram ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu disyarahkan isi hadis itu oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Nah, pendapat dia tentang mengangkat atau mengusapkan tangan ke wajah ini, dia sebutkan itu bahagian dari adab berdoa. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka mengangkat kedua tangan. Dia sebut begitu. Lalu sesudah selesai dia angkat kedua tangan, selesai berdoa, mengusapkan tangannya ke wajah setelah selesai doa. Dan dia sampaikan tujuannya apa? Tujuan mengusapkan tangan ke wajah itu memiliki makna yang rasional, masuk akal. Apa maksudnya? Supaya Allah tidak mengembalikan kedua tangan orang yang berdoa dalam keadaan kosong, seakan-akan kedua tangan tersebut memperoleh rahmat. Dibuka tangan, dimohonkan, seakan-akan turun rahmat Allah itu di tangannya. Lalu wajar saja kalau rahmat itu disapukan, diusapkan ke wajahnya, karena wajah sebagai anggota badan yang paling mulia dan berhak untuk dimuliakan. Itu pendapat Imam As-Sun'ani. Wajar, karena simbol diri kita dilihat di wajah. Nah, maka dimuliakanlah wajah itu. Mudah-mudahan benar-benar rahmat itu tercurah kepada kita. Itu yang dipahami dalam kitab Imam As-Sun'ani Subulus Salam. Tapi itu bukan hanya sekedar pendapat, karena hadis-hadisnya ada juga. Nah, nanti kita lihat hadis-hadisnya tentang mengusap wajah ini. Dan kalau kita melihat fikih 4 mazhab, ulama 4 mazhab ini membolehkan mengusap wajah. Umpamanya dalam mazhab Hanafi disebutkan di situ, apabila selesai berdoa maka usap wajahmu. Fa idza farauta famsah bihi ma wajhaka. Itu dimasukkan hadis dalam Ibnu Majah itu. Nah, ini disebutkan dalam kitab ulama yang bernama Asy-Syarh Balali, Hasyiyah Asy-Syarh Balali ala Duraril Hukam. Itu mazhab Hanafi, mengusap tangan ke wajah. Begitu pula kalau kita lihat dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki bagaimana? Berdoa itu disunnahkan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Jadi wa yustahabbu ay yamsaha wajhahu bi yadayhi aqibah. Jadi ini memang karena Nabi juga melakukannya. Itu yang disebutkan dalam Al-Fawaqih Ad-Dawani oleh Imam An-Nafrawi. Kemudian kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dia sebutkan wa min adabid du'a, dan di antara beberapa adab dalam berdoa, kaunuhu fil awqati wal amakin wal ahwal syarifah wa istiqbalul qiblah wa raf'u yadayhi wa mashu wajhihi ba'da faraghihi. Di antara adab berdoa itu adalah doa dalam waktu-waktu khusus, tempat-tempat yang keadaan-keadaan yang mulia, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mengusap wajah setelah selesai berdoa. Nah, cuma jangan pula nanti karena di sini disebut adab-adab berdoa menghadap kiblat, pas khutbah Jumat menghadap kiblat pula. Nah, itu kan, baliklah dulu ke kiblat itu kan. Nah, itu tak berlaku kalau khutbah Jumat. Nah, ini dalam doa yang umum, termasuk setelah selesai sholat ini. Nah, itu disebutkan Imam Nawawi.
Kemudian ini mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali disebutkan, Imam Al-Buhuti menyebutkan, "Tsumma yamsahu wajhahu biyadayhi huna ay aqibal qunut wa kharaja as-shalah idza da'a." Kemudian orang yang berdoa mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya. Memang ada penjelasan ulama. 4 mazhab itu mengatakan kalau selesai berdoa dianjurkan untuk mengusapkan wajah. Selesai berdoa diusapkanlah wajah. Nah, ini tentang pendapat ulama tentang masalah mengusap wajah. Lalu ada pernah ditanyakan oleh jamaah kepada Syekh bin Baz, ulama Saudi. Ditanyakan, "Was-su'alu ma hukmu mashul wajhi bil yadayn ba'da ad-du'a wa khassa ba'da du'a'il qunut wa ba'da an-nawafil?" Apa hukumnya mengusap wajah dengan kedua tangan setelah doa? Umum setelah doa apapun, tapi dalam khusus pertanyaannya itu setelah doa qunut bagaimana? Setelah salat sunat bagaimana? Lalu dia sampaikan, "Hafizakumullah wa athabakum." Semoga Allah menjaga dan memberimu ganjaran buat engkau wahai Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berdoakan. Ini pertanyaannya. Bagaimana jawaban Syekh bin Baz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya dulu, lalu dia katakan, "Hukmuhu annahu mustahabbun." Hukumnya adalah sunnah. Sunnat dianjurkan. Lamma dzakarahu al-Hafiz fil Bulu fi bab adh-dzikri wad-du'a wa huwa akhar babu fil Bulu annahu warad fi dzalika 'iddatul ahadits majmu'iha yaqdi bi annahu haditsun hasan. Dia sebutkan begitu hukumnya sunnah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dalam bab az-zikru wad-du'a, zikir dan doa, yaitu pada bab terakhir dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya terdapat beberapa hadis tentang itu yang jika dikumpulkan semuanya mencapai derajat hasan. Derajatnya hasan. Kalau derajat hadis itu hasan berarti dia sunnah untuk diamalkan. Itu jawaban Syekh bin Baz dalam kitab Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa Syekh bin Baz. Nah, ini tentang doa mengangkat tangan. Nah, sekarang hadisnya mana? Mungkin orang berapa banyak pendapat ulama. Nah, hadisnya yang mana? Yang mengusap wajah, mengangkat tangan itu yang mana? Hadis diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya, diriwayatkan disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Bagaimana bunyi hadisnya? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a fa rafa'a yadayhi masaha wajhahu bi yadayhi. Rasulullah itu berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Memang dipraktikkan langsung oleh Nabi. Ini tentang mengangkat tangan sekaligus mengusapkan tangan ke wajah dalam berdoa. Ada hadis lain diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yarudahuma hatta yamsaha bihi ma wajhahu." Umar mengatakan, Rasulullah kalau mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, tidak dia akan lepaskan begitu saja, kembalikan tangannya seperti semula sampai ia mengusapkan tangannya ke wajah. Artinya Nabi memang terbiasa setiap berdoa itu tangannya diusapkan ke wajah. Dan itu memang disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, dalam kitab juga Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Nah, banyak kitab-kitab bahkan hadis yang menyebutkan tentang mengusap wajah ini. Imam At-Tirmizi menempatkan hadis ini dalam satu bab berjudul mengangkat tangan dalam berdoa. Nah, itu berarti memang banyak hadisnya. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana kesimpulan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis mengangkat tangan beserta mengusap wajah ini, maka dia sebutkan hadis ini disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi dan banyak memiliki penguat syawahid, istilahnya dalam ilmu hadis itu penguat eksternal, pendamping. Jadi hadis-hadis lain juga membantu bahwa hadis ini kuat. Maka disebutkan antara lain hadis Ibnu Abbas dalam Sunan Abi Dawud juga, dan semua mereka menetapkan bahwa hadis tersebut bernilai hasan. Tingkatan hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu. Hasan dapat diamalkan.
Jadi tidak ada masalah tentang hadis mengusap wajah, tidak ada masalah tentang mengangkat tangan ini. Tapi masalahnya ada memang yang mendhaifkan, itu masalahnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat hadis Tirmizi ini menunjukkan kedua-duanya, mengangkat tangan, mengusap wajah itu sunnah. Dan menurut Imam At-Tirmizi sendiri hadis ini sahih gharib dan bukan hadis dhaif. Tidak, bukan hadis dhaif. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tadi disebutkan bahwa status hadis ini hasan sahih li ghairihi, bukan hadis dhaif. Sekalipun begitu ada yang mendhaifkannya. Kalau kita lihat kelas ulama dulu sudah hasan, ada sahih, sudah hasan, tak ada masalah. Tapi siapa yang mendhaifkan hadis mengusap wajah itu, ternyata ada yang mendhaifkannya. Beliau Syekh Nasiruddin Al-Albani. Itulah makanya ada orang yang amat ketat tak mau dia mengusap tangan ke wajah. Dhaif hadisnya katanya. Padahal kalau kita lihat ulama Imam At-Tirmizi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka mengatakan hadis itu hasan. Apakah karena Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif lalu bisa digusur saja pendapat Imam Tirmizi? Tidak, tak begitu beramal nih. Hormati sajalah. Kalau kita memang memilih pendapat hasil penelitian Syekh Albani mengatakan dhaif, tak mau mengamalkan, sudah tak apa-apa, amalkanlah dengan cara tidak mengusapkan wajah. Tapi tidak berarti yang mengusap wajah itu langsung diklaim sebagai pelaku bid'ah. Ini yang penting beragama ini, tidak menyalah-nyalahkan itu. Jadi kemungkinan orang tidak setuju itu karena menilai hadis dhaif dan tidak adil dalam melihat pendapat ulama. Hanya satu ulama saja dilihatnya. Tengok ulama lain mengatakan bahwa hadis mengusap wajah itu memang dapat diamalkan. Sekarang kita buat kesimpulan. Andai jika ada orang mengangkat tangan tidak, menunjuk pun tidak, habis sholat itu dia tafakkur dia, habis itu pulang dia, itu justru tak ada hadisnya. Habis itu tak berdoa, tidak menunjuk, tidak. Mendingan kalau dia menunjuk karena ada hadisnya berdoa. Sudahlah, mengangkat tangan tidak, menunjuk tidak, habis itu nyalah-nyalahkan orang pula mengangkat tangan itu. Ini dia masalahnya. Kita ikut sunnah Nabi mengangkat tangan itu katanya. Jadi ini diharapkan jangan gara-gara mengangkat tangan kemudian mengusap wajah ini terjadi konflik. Kita berharap tak begitu. Beragama ini bukan gara-gara hadis dhaif dinilai oleh salah seorang ulama lalu kita mengatakan bahwa ini amalannya ini amalan yang tidak sunnah seperti itu. Itu tidak baik untuk dipublikasikan ke orang lain. Ini tak ikut sunnah nih gara-gara hadis dhaif itu. Tidak baik. Nah, oleh karena itu kita simpulkanlah bahwa kalau kita mau menyimpulkan memang ada 3 cara berdoa, itu kan kalau melihat hadis itu. Tetapi fikih hadisnya yang lebih. Yang pertama tadi menunjuk, yang kedua boleh mengangkat tangannya cuma di waktu salat istisqa, tapi yang ketiga boleh mengangkat tangan dalam setiap berdoa. Nah, oleh karena itu hadis-hadis itu sebetulnya tidak bertentangan, tapi kalau dipertentangkannya jadi bertentangan dia. Sebetulnya kalau dipahami fikih hadisnya, insyaallah tak ada masalah lagi. Itu yang kita bahas tentang mengangkat tangan atau berdoa seusai sholat. Kalau ada yang ditanyakan, kenapa ada kita berdoa itu pakai amin amin pula? Itu pertanyaan juga kan? Ada enggak Nabi sholat dia habis sholat itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin kata jemaahnya? Mana hadisnya? Itu masalah lagi nanti itu. Kalau kita memahami konteksnya seperti itu, kita lihat ma'thur ghairu ma'thur. Dalam solat, dalam kunut subuh, kenapa dibolehkan Allahumma hdina fi man hadait, amin? Kalau dalam solat aja boleh mengaminkan doa, apalagi di luar solat. Kadang kita ini melihat mana hadisnya, itu yang diinginkan betul. Teks hadisnya mana? Kalau tak ada bid'ah. Tidak begitu memahaminya. Lihat konteksnya. Kalau ini sudah di luar solat dan amaliyah itu amaliyah yang umum, bahkan dalam solat bacaan Al-Fatihah waladhdallin, amin. Amin juga itu dalam solat. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang tak mengucapkan amin itu waladhdallin.
diam aja, tidak ada yang mengaminkan. Nah, oleh karena itu masalah-masalah ini memang menjadi masalah akhir-akhir ini, tapi mudah-mudahan setelah kita kaji ini tak jadi masalah lagi. Sudah paham kita bahwa itu memang ada sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Ada hal-hal yang mau kita diskusikan, kami persilahkan. Silakan Pak. Masalah tentang hadis dhaif, penilaian atau penelitian para ulama tentang hadis ini, mentakhrij hadis ini memang tidak sepakat. Kenapa hadis-hadis yang hasan oleh ulama dulu tiba-tiba belakangan dinilai ini hadisnya dhaif? Itu masalah metodologi cara menelitinya itu, perangkat apa yang dia harus gunakan untuk meneliti hadis itu. Itu makanya seorang ulama Mahmud Sa'id Mamduh, dia tulis satu kitab At-Ta'rif bi Awham man qassama sunan ila sahih wa dhaif. Dia tulis buku tentang metode orang merumuskan sampai hadis itu disimpulkan menjadi sahih dan dhaif. Itu kok bisa begini? Ini jadi masalah nih. Bi Awham, ada penyakitnya, ada masalah kata dia. Siapa yang dia maksudkan di situ? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi ulama saling mengkritik dalam pakai buku itu bagus, biasa itu kan. Maka ditulis di situ, tidak sedikit, ada 6 jilid kitabnya, itu ditulis hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani. Kata Sa'id Mamduh, ternyata saya teliti ulang hadisnya hasan, ternyata hadisnya sahih. Hadis yang dia sebutkan hadisnya ini sahih, hasan, ternyata dhaif. Jadi ternyata ulama tak sepakat tentang masalah dhaif, mendhaifkan hadis, kemudian menghasankan hadis. Dan yang unik lagi, penelitian kitab-kitab dalam penelitian Syekh Albani ini, di kitab ini dia sebut dhaif, di kitab lain disebutnya hasan. Jadi ulama menilai ini tak istiqomah dia, tak konsisten dalam penelitiannya. Dan itu makanya buku sifat solat Nabi itu, sifat solat Nabi karya Syekh Nasiruddin Albani itu banyak juga ulama yang menentangnya. Bahkan ada ulama yang tidak setuju dengan judul itu. Dia katakan ini sebaiknya judulnya diganti saja, bukan sifat solat Nabi, sifat solat Albani. Nah itu karena ulama ini sangat ketat, dia masa ini hadis dipaksa orang, lalu dianggap orang yang solat sebelum adanya penelitian Syekh Albani itu salah semua. Imam Syafi'i salah karena solatnya tak ikut sifat solat Nabi, karena sifat solat Nabi itu hanya di kitab itu. Itu yang diteliti oleh ulama, tak sepakat mereka semua tentang menilai hadis-hadis ini. Contoh saja seperti Imam At-Tirmizi sama Ibnu Hajar aja berbeda. Yang satu hasan li ghairi, satu sahih gharib katanya kan. Yang satu Albani mengatakan dhaif. Nah, kalau kita lihat lagi, ulama yang penelitian hari ini mengatakan mengazankan bayi, contoh lain Pak ya. Mengazankan bayi itu hadisnya dhaif. Jadi kalau anak mau lahir itu tak usah diazankan. Saya dengar itu langsung itu. Ceramah seperti itu. Tapi kalau kita mau merujuk ke kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu sunnah Rasulullah adalah mengazankan ke telinga bayi itu. Azana Rasulullah Al-Hasan wa Husain fi udhuni. Rasulullah mengazankan di telinganya. Tapi karena dinilai dhaif itu bahkan sampai palsu katanya. Itu kan terlalu berani itu menilai hadis-hadis seperti itu. Dan kalau dia pun jujur mengatakan hasil penelitian kami hadis ini dhaif, tidak menyalahkan ulama yang sudah mengatakan itu sunnah. Sebetulnya menghormatinya yang penting Pak, menghormati perbedaan. Perbedaan itu memang ada, bukan tak ada. Kalau memang ada ya sudah dihormati saja. Jangan memaksakan orang, kalau sudah dinilai dhaif itu memaksakan orang, melarang orang mengamalkannya. Ingat pendapat apa yang disebut oleh Imam Ats-Tsauri. Kata Imam Ats-Tsauri, jika engkau beramal yang amalan engkau itu berbeda dan ikhtilaf diperdebatkan oleh para ulama, berbeda dalam pengamalannya, jangan engkau mencegah orang lain yang berbeda denganmu. Itu
pendapat Imam Ats-Tsauri, ulama besar yang kalau kita untuk melembutkan hati itu begitulah caranya. Lihat pendapat-pendapat ulama yang sangat toleransi dia dalam masalah perbedaan. Gitu Pak ya, itu tentang ikhtilaf dhaif dan sahih. Ada lagi? Silakan. Iya Pak, silakan. Imam berjamaah, ya tidak ada masalah Pak. Salah satu yang adab tadi dalam mazhab Syafi'i, istiqbalul kiblah, berdoa menghadap kiblat. Jadi kalau dia berzikir, karena tadi ada sunnahnya, kalau dia memiring ke kanan boleh, atau menghadap ke jemaah boleh. Lalu saat berdoa dia kembali lagi menghadap kiblat, berdasarkan keumuman ucapan pendapat dalam mazhab Syafi'i tadi, wa min adabid du'a, dan salah satu di antara adab-adab doa istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Lalu menghadap kiblat dia berdoa, dia mafi muskilah, tak ada masalah. Berarti dia mengikut pendapat mazhab Syafi'i dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sholat jamaah takhir, Ustaz. Ya. Selama ini saya tahu jamaah takhir itu boleh mengerjakan Isya dulu atau maghrib dulu, boleh kedua-dua jamaah yang duluan. Terus ada lagi sekarang udah dibantah bahwa sholat jamaah itu harus maghrib dulu, jamaah takhir itu maghrib dulu, nggak boleh Isya. Jadi kalau kita ikut berjamaah 3 rakaat salam sendirian, kata begitu. Apakah benar? Apakah ada mazhab seperti itu? Ya, jamaah takhir. Prinsipnya dia ada syarat. Kalau jamaah takdim, salah satu syarat sahnya jamaah takdim itu salat yang lebih duluan. Jamaah takdim Pak ya, salat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, itu harus zuhur dulu, itu harus zuhur dulu. Kalau jamaah takdim gimana? Itu bukan syarat, tapi utama. Bukan syarat, tapi diutamakan sholat yang sudah kita lewati dulu. Sholat zuhur dulu, baru sholat asar di waktu asar, gitu kan. Tapi boleh jadi tidak salah jika orang melaksanakannya. Misal dia mau mendapatkan sholat jamaah di salah satu tempat, dia mau mendapatkan sholat jamaah, singgah dia di masjid itu. Orang mulai Allahu Akbar takbir, dia musafir, dia mau jamak tadi sholat zuhur tidak. Apakah imamnya niat sholat asar, kita sholat zuhur? Tidak, dia boleh sholat mengikut, dia mengikut imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dia ngikut imam, dia sholatlah sholat asar. Nanti setelah sholat asar itu baru dia sholat zuhur. Itu kasusnya kalau dia mengikut sholat jamaah. Tapi kalau dia umpamanya tidak sholat berjamaah di orang tempatan sana, maka dianjurkan dia untuk memulainya dari sholat yang sudah dilewatinya. Begitu caranya, kesimpulan. Jadi tidak masalah tentang jamaah takhir. Akan tetapi kalau jamaah takdim, tak boleh dia mendahului sholat asar, waktunya belum masuk lagi kan. Tak boleh dia. Gitu Pak ya. Yang maghrib isya tadi. Maghrib isya kenapa Pak? Dia jamaah takhir. Ikut berjamaah dengan orang isya. Jadi kalau dia berniat maghrib setelah 3 rakaat dia salam orang terus. Tidak bisa. Itu yang diajarkan, ada yang mengajarkan. Gini. Ini kajian kita nanti sebetulnya nih, tapi tak apa-apa lah gitu kan. Kita lihat jamaah salat. Bagaimana menjamak salat? Ini syarat-syaratnya ada di sini. Yang dimaksud jamaah ini jamaah takhir. Ini syaratnya. Syarat boleh jamaah takhir itu niat, kemudian safar harus masih berlangsung. Itu saja. Tapi kalau syarat ini syarat untuk jamaah takdim. Ini bukan ini. Syarat jamaah takdim. Sebentar nih, syarat jamaah takdim. Niat berurutan. Itu syarat berurutan tadi kan. Kalau syarat jamaah takhir tak mesti berurutan, tapi kondisinya tetap dianjurkan. Nah, bagaimana kalau dia sholat isya
Kalau ini yang Bapak tanyakan, ini jawabannya. Bolehkah sholat isya dulu baru maghrib? Ini tadi kondisinya tadi kan. Nah sekarang masalahnya dia sholat maghrib. Dia sholat imamnya sholat isya, dia sholat maghrib gitu, 3 rakaat. Yang boleh itu kalau imamnya Pak, kalau imamnya sholat qasar, kalau qasar ya, kalau dia sholat zuhurnya 2 rakaat, makmumnya melanjutkan. Nah ini ceritanya qasar pula lagi nanti ini kan. Contoh ini, imamnya musafir, sholat zuhur. Saya sholat zuhur, dia bilang begitu. Saya sholat zuhur ini, kami musafir ini, nanti jamaah lanjutkan. Begitu dia kalau diinformasikan. Maka boleh kalau imamnya, tapi kalau makmumnya harus selesai. Itu makanya tadi itu jamak tadi harus selesai 4 rakaat, asarnya harus selesai dulu. Jadi kalau dia sholat 3, dia tak ngikut imam, sholat sendiri dia kan. Imamnya sholat 4 rakaat. Gitu Pak. Nanti untuk selesainya urusan ini kita selesaikan tentang qasar dan jamak nanti insyaallah. Jadi kita bahas sampai sedetail-detailnya. Tapi sementara begitu Pak ya. Nanti kita dalami lagi. Jadi nggak bisa kan, seperti yang diajarkan oleh Ustaz itu, bahwa kita sholat maghrib, imam sholat isya 3 rakaat, kita berhenti salam gitu. Prinsipnya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu untuk diikut. Ya, harus ikut kan. Nah, iya. Harus selesai. Nanti kita lihat perbedaan pendapat ulama dalam hal itu Pak ya. Mungkin kalau ada perbedaannya kita kaji nanti. Sementara seperti itu jawabannya. Baik. Ibu-ibu tak ada ya? Udah paham semua insyaallah. Insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Kita cukupkan dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa